Selamat malam Pak Maida. Selamat malam, salam alehem besem hamasyah. Salam Puji damai Tuhan. dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Pak Maida? Luar biasa Pak, karena di dalam Tuhan Yesus selalu luar biasa. Amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke Pak, ini teman-teman sudah banyak yang menunggu dan kesaksian yang Bapak miliki itu akan sangat memberkati kami semua dan kami juga terima kasih Bapak sudah hadir untuk mau berbagi di dalam kehidupan. Nah, Bapak bisa ceritakan kepada kami semua secara lengkap dari latar belakang nama Bapak, terus kemudian kepercayaan Bapak yang dulu. Terus bagaimana Bapak punya kegiatan-kegiatan yang dulu yang begitu spektakuler di dalam dunia-dunia kegelapan, di dalam ilmu-ilmu perdukunan, dan bagaimana caranya sampai Bapak bisa beralih dari situ. Nah, Bapak ceritakan kepada kami semua. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Maida. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Al-Maida. Kenapa saya punya nama Al-Maida? Karena di Al-Quran, Quran surat 5 itu namanya Al-Maida. Al-Maida itu artinya hidangan. Jadi kenapa diartikan hidangan? Ya itulah kalau ada saya, Anda semua akan dikenyangkan. Dikenyangkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hari ini saya hadir di tempat ini untuk menyaksikan kenapa saya bisa ada di tempat ini, kenapa saya harus sampaikan untuk saya bersaksi, kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu di rumah dulu. Di Yudea itu di tetangga-tetangga kita, di Samaria itu di sekeliling kita, sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan di mana-mana sampai ke ujung bumi, karena bumi nggak ada ujungnya, karena bumi bulat. Artinya penginjilan ini tidak boleh terhenti. Penginjilan harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nama saya Al-Maida, saya berasal dari, jelas kalau dari nama saya pasti saya dari Muslim. Saya diajarkan agama Muslim yang benar, saya harus melakukan kewajiban-kewajiban agama saya. Dari kecil saya sudah ikut kuliah subuh dan lain sebagainya. Bahkan saya di Cirebon juga saya mempelajari agama yang secara baik dan benar, agama saya yang dulu. Tapi karena bapak saya ini dukun, jadi bapak saya ini keturunan dari Raja Bali, menurut bapak saya. Kemudian ibu saya ini keturunan Raja Solo, jadi saya punya gelar. Tetapi saya nggak pakai itu gelar, karena manusia dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena perilakunya. Jadi saya dari 7 bersaudara, karena bapak saya dukun, kata bapak saya, sayalah yang punya tempat. Sayalah yang harus menggantikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapak saya. Sehingga mau tidak mau, siap atau tidak siap, saya dari kecil sudah dibina, sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi bapak saya sebagai dukun. Sehingga saya sudah biasa itu puasa 1 hari, 2 hari, seminggu ngerowot, terus pati geni, terus puasa mutih, puasa sampai kita 40 hari dikubur dan lain sebagainya untuk menerima ilmu-ilmu yang dari bapak saya. Tetapi setelah saya menerima ilmu-ilmu dari bapak saya merasa tidak cukup. Saya belajar dari bapak saya saja, sehingga saya mencari tempat-tempat yang angker-angker, saya mencari makam-makam, mencari tempat-tempat yang saya kira bisa untuk saya meditasi, untuk saya bisa bertapa, untuk menambah ilmu saya. Sehingga saya belajar lagi di Cirebon, saya belajar di beberapa tempat, ya, untuk saya menambah ilmu saya. Kemudian saya belajar lagi di daerah Banten, di Baduy, di Cikupa, di
Kemudian di Malingping, saya juga bertapa di Gunung Kencana. Saya di sana saya diangkat menjadi anaknya Raja Jin. Setelah saya berpuasa, setelah saya bertapa selama 1 minggu. Jadi saya diangkat oleh menjadi anak angkatnya Jin atau bapak saya Jin. Saya dibekali beberapa ilmu oleh bapak Jin saya, dan saya juga dibekali beberapa jimat, baik itu yang berupa batu berupa kepala ayam, percis kayak kepala ayam, seperti ceker ayam. Saya diberi juga itu batu seperti bawang putih, batu seperti fosil, seperti apa itu salak, tapi berwarna putih dan lain sebagainya. Saya mendapatkan ilmu banyak dari Bapak Jin saya. Dan Bapak Jin saya ini berkata kepada saya, kalau kamu nanti diganggu orang, kalau kamu nanti berurusan dengan orang lain, kamu tinggal diam aja. Kamu nggak usah lakukan apapun, sebab aku yang berurusan kepada mereka. Sehingga saya semakin nakal, saya semakin hidup saya semakin nggak karuan, hidup saya semakin kasar, bahkan saya belajar juga taekwondo, saya sampai dan 2 taekwondo, saya guru taekwondo, saya wasit, juri, dan saya atlet taekwondo, dan saya menguasai ilmu-ilmu yang lain, baik dari Baduy, baik dari bapak saya, dari Cirebon, bahkan ilmu-ilmu yang lain saya kuasai, seperti santet, untuk nyantet orang, seperti jaran goyang, semar mesem, ya. Saya sampai dalam ilmu saya itu, saya sampai pacar saya ini ada 29 orang. Jadi 29 itu orang semua yang saya pelet, yang saya pakai ilmu jaran goyang. Bahkan saya dulu punya ilmu dari rokok, saya tulis, kemudian saya tiup, itu satu kampung akan jatuh cinta kepada saya semua. Radius 10 sampai 15 km, itu satu kampung itu akan jatuh cinta sama saya. Itu ilmu lama saya, sehingga saya semakin hari semakin bertambah kasar, semakin bertambah keras, dan saya selalu mencoba ilmu-ilmu saya. Nah, saya selama memiliki dan saya selama berkeyakinan saya yang lama, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Yang ada itu hanya emosi, kita temperamental, kita setiap hari ingin pukul orang, tiap hari mau santet orang, mau guna-gunain orang. Sehingga pada tahun 1980, saya sudah buka praktek perdukunan di daerah Grogol, ya, di Jakarta. Di sana saya banyak mengobati orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang sakit segala macam penyakit yang orang lain nggak bisa obati. Saya bisa obati dengan cara-cara lama, karena saya banyak jin yang menjaga, yang menyertai saya. Bahkan Bapak Jin saya sendiri selalu membantu saya dalam hal-hal pengobatan, mengusir setan, baik rumah-rumah angker supaya nggak jadi diganggu setan lagi. Itu urusan saya dulu. Dan saya banyak juga saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari saya jadi dukun waktu itu. Pertama orang datang itu sudah bawa rokok, ya, bisa 3, 4, 5 slop itu. Kemudian bawa gula, bawa teh, bawa kopi, dan lain sebagainya. Sehingga saya kadang-kadang seminggu sekali saya titip maaf, seminggu sekali saya titip barang-barang yang diberikan orang lain itu ke warung-warung. Dan uang pun saya sangat-sangat memiliki uang yang luar biasa. Sehingga saya waktu itu sudah bisa beli motor sendiri dan lain sebagainya. Saya merasa tercukupi dan saya merasa hidup berkelimpahan waktu itu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk santet orang-orang Kristen. Karena kebencian saya terhadap orang Kristen, ya, apalagi
Saya dulu dididik bahwa orang Kristen itu orang kafir, layak untuk dilakukan hal-hal yang keras. Sehingga saya selalu mau berusaha untuk menyantet, mengguna-guna, menggendam orang-orang Kristen. Tetapi aneh bin ajaib, satu orang pun, padahal itu jemaat, orang biasa, satu pun orang Kristen yang saya santet, yang saya guna-guna, yang saya gendam itu kok nggak ada yang kena, gitu. Satu pun nggak ada yang kena. Disitulah saya pelajari, kenapa sih dan ada apa sih di dalam orang Kristen itu? Sebab pada saat saya belajar dukun dulu, itu guru saya yang paling sakti, dia berkata kepada saya, hati-hati dengan nama Isa Al-Masih, atau hati-hati dengan orang yang percaya Isa Al-Masih. Saya tanya kepada guru saya, kenapa memang dengan nama Isa Al-Masih dan orang-orang yang percaya Isa Al-Masih? Udah, kamu nggak perlu banyak tanya, udah kamu tinggal menyingkir aja dari mereka, nanti kamu kalah, begitu. Nah, saya timbul pertanyaan, kok ada apa sih nama Isa Al-Masih itu? Kok demikian hebatnya? Bahkan dukun saya juga dan teman-teman saya dulu kalau mau ngambil jimat, kalau mau ngambil sesuatu di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang ada jimatnya, itu selalu izin yang terakhir itu ditujukan kepada baginda Isa Al-Masih, supaya benda itu, jimat itu bisa kita ambil, gitu loh. Nah, akhirnya saya pelajari kenapa dan ada apa ini di dalam nama Isa Al-Masih itu. Saya pinjam Alkitab teman saya waktu itu, kenapa orang Kristen nggak bisa santet, saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, berkali-kali saya baca terus sampai saya lupa waktu. Saya kalau baca itu kok kelihatan asik banget gitu loh. Karena itu kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, tinggal kita pilih aja. Akhirnya saya dapatkanlah di situ di dalam Bilangan 23 ayat 23 bahwa kita ini keturunan Yakub, kita ini keturunan Israel yang sudah dibaharui, sehingga kita tidak mempan santet, tidak mempan guna-guna. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan kena guna-guna. Yang sungguh-sungguh, ya, seperti kenapa nggak bisa kena santet guna-guna, karena firman Tuhan menjamin bahwa kita tidak akan kena pengaruh serangan iblis. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar, sehingga kita nggak perlu takut oleh rohani, rohana, oleh roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, sebab roh Allah yang di dalam kita lebih besar. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan barang siapa lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu yang mengalahkan dunia. Iman itu pondasi, sehingga kalau orang Kristen memiliki iman, tidak mudah goncang, tidak mudah jatuh, tidak mudah terkena hal-hal yang buruk. Sebab seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Jadi iman adalah dasar, pondasi bagi kekristenan, bagi orang percaya, supaya kita tidak mudah goyah. Tetapi iman itu harus kita bangun setiap hari. Kita bangun, seperti Yudas 1 ayat yang ke-20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Dan iman itu harus kita perjuangkan setiap hari sampai titik darah penghabisan. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, dan perjuangkanlah iman itu yang timbul dari pendengaran orang-orang kudus. Jadi kita harus berjuang. Bagaimana cara berjuang? Mendengarkan firman, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hambanya, dari orang-orang kudus. Nah, iman itu harus dibangun. Bagaimana supaya iman itu bangun, supaya iman itu tetap bertumbuh?
Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita akan terus tumbuh, berkembang, berakar, dan berbuah kalau kita selalu mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kenapa harus kita berpondasikan iman? Harus punya dasar iman. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, kalau nanti aku datang kembali ke dunia ini, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Jadi iman itulah yang nanti Tuhan lihat saat Tuhan datang yang kedua kali. Itu yang penting kita menggunakan iman. Nah, saya bertobat tahun 2006. Dari tadinya saya main film, tadinya saya sebagai bintang film, saya membintangi Candy, Jelita, Cahaya hingga akhir waktu, bahkan Cookies, bahkan film-film Gari Nugroho, bahkan saya membintangi film layar lebar juga, dan banyak film yang saya bintangi waktu itu. Bahkan anak saya tiga-tiganya main film, istri saya juga main film. Tetapi akhirnya Tuhan minta saya tinggalkan semua, pekerjaan saya juga Tuhan minta ditinggalkan. Nah, saya waktu itu untuk meninggalkan itu nggak mudah, karena saya punya ilmu yang luar biasa. Saya uji apakah Yesus itu lebih hebat dari ilmu saya. Apakah Yesus itu lebih besar, lebih berkuasa dari ilmu-ilmu saya? Saya uji dulu, nggak mudah saya percaya. Ya, akhirnya saya uji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Ujian yang pertama, saya harus dibenci, saya harus dikucilkan oleh banyak orang, dan bahkan saya mau dibunuh oleh kakak kandung saya yang adalah dukun juga. Dia bisa membunuh dari jarak jauh, ya, dari kota lain pun bisa. Waktu itu berhadapan dan dia katakan kalau saya nggak kembali ke iman yang lama, dia mau bunuh saya. Nah, sejak saya terima Tuhan Yesus, saya tidak ada rasa takut. Ya, saya tidak punya rasa khawatir untuk mati. Kenapa? Karena Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mati itu untung. Kenapa mati untung? Mati itu kita akan langsung masuk ke surga. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, sudah jadi, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Sehingga di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi jelas, saat kita mati nanti, saat kita meninggal nanti, Tuhan Yesus yang akan menjemput kita. Bukan malaikat mungkar, bukan malaikat nakir, bukan malaikat yang lain. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita supaya kita bersama Bapa di surga. Maka kalau orang Kristen yang meninggal, kita nggak perlu lagi berkata selamat berduka cita. Orang telah kembali ke rumah Bapa kok selamat berduka cita. Yang penting itu kita ucapkan kami yang berempati, kami yang mengasihi. Itu yang benar. Orang sudah kembali ke rumah Bapa kok telah ikut berduka cita. Itu ucapan yang kurang pas. Ya, memang sudah biasa, jadi akhirnya menjadi kebiasaan. Tetapi kita harus rubah bahwa yang meninggal dalam Tuhan itu sudah kembali ke pangkuan Bapa. Sehingga kita perlu dan harus ya percaya bahwa mereka tidak ada lagi di tempat lain, tapi tempatnya jelas ada di pangkuan Bapa. Seperti dikatakan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apalagi Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya, dia tidak dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya,
dia sudah ada di dalam hukumnya. Apalagi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Tetapi hanya di dalam Dia, di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Dan firman-Nya juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dengan segenap hatinya bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kenapa Yesus kok bisa menyelamatkan setiap kita? Kok bisa menjamin bahwa kita pasti selamat dan masuk surga? Ya karena Tuhan berkata di dalam Ibrani 7 ayat 22 bahwa Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang paling kuat. Yang menjamin ya Tuhan Yesus. Seperti di dalam Yesaya 11, Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi kalau kita mau bikin restoran, cari juga tukang masak namanya juru masak. Kalau kita mau bikin taman yang baik, juga cari juru taman. Begitu juga kalau kita mau ke rumah sakit yang ngerawat kita, juru rawat, dia yang ahli. Dia yang bisa merawat, dia yang bisa membuat segala sesuatu apa yang kita mau. Demikian juga kalau kita mau selamat, kita mau masuk surga, ya kita cari juru selamat. Yesus itu punya gelar juru selamat. Sehingga saat kita mengikut Dia, percaya kepada Dia, maka kita pasti akan diselamatkan. Di mana sih ayatnya kok kita pasti selamat itu di mana? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti akan diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang akan binasa, ya. Jadi kita pasti tidak ada orang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Pasti, bahkan di dalam Roma 5, 9 dan 10 pasti selamat. Jadi keselamatan adalah pasti, itulah yang membuat saya berpikir-pikir kok ini ada firman yang sangat jelas bagaimana kita masuk surga. Bagaimana kita bisa sampai dan pasti masuk surga. Hanya satu jalannya. Seperti dikatakan juga 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 dikatakan, anak-anakku, aku ingin supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Tetapi jika engkau berbuat dosa, kita mempunyai seorang penolong yang adil, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi penolong yang adil. Bahkan ayat yang kedua dikatakan, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan 1-2 orang, tapi untuk menyelamatkan dunia. Ya, dunia yang akan diselamatkan, seluruh dunia yang percaya, yang mengaku, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi kita pasti selamat. Kemudian, kenapa orang Kristen nggak bisa disantet? Juga dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Diam saja menang. Jadi nggak perlu kayak saya kemarin. Saya diserang orang, saya perlu pakai jurus-jurus. Saya perlu pakai mantra-mantra, saya mengundang ya hadirnya Bapak Jin saya dan jin-jin yang selama ini membantu membentengin saya undang. Saya rapal ilmu-ilmu supaya orang-orang yang berurusan nama saya, dia berurusan dengan parewangan saya, atau bahasa Jawanya itu kodam, kalau bahasa Sundanya itu karuhun. Itu yang membentengi saya, yang selalu menjaga dan membela, bahkan menyerang orang-orang yang berurusan dan mereka akan melakukan sesuatu terhadap saya. Dan kenapa kita nggak bisa diserang oleh iblis? Alasan yang berikutnya, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Ular itu iblis, untuk menginjak kalajengking, penguasa-penguasa yang ada di bumi, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan kamu.
Bahkan di dalam Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri yang akan menginjak lawan-lawan kita. Jadi bersama Tuhan, ada lagunya itu. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebab Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya, engkau akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan yang lebih besar dari apa yang sudah aku lakukan, kata Yesus, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita percaya, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberi kuasa kepada setiap kita, kepada setiap orang yang percaya? Karena Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sudah memberi kuasa. Ya, Yesus sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Kalau setan itu hanya berkuasa di bumi. Dia hanya berkuasa di dunia, tetapi Yesus dia punya kuasa baik di sorga maupun di bumi. Hingga saat kita percaya Yesus, segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita ini anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12, jika engkau percaya, engkau akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa, sehingga ada lagu, aku diberi kuasa dari yang maha kuasa. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk apa? Untuk menaklukkan iblis, menaklukkan setan. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya jangan ada yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda sebagai milik Yesus. Pada tubuh kita ini ada tanda, ada karakter, ada kuasa, bahkan ada DNA-nya Yesus. Ya. Sehingga firman Tuhan dalam Markus 16, 17 dan 18, Markus 16, 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, dia akan mengenakan bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah, bahasa roh. Yang ketiga, mereka akan pegang ular, itu iblis, sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Dan yang berikutnya, walaupun kita minum racun maut, kita tidak akan kena celaka. Dan walaupun kita kita akan menumpangkan kita akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, setelah saya selidiki, ternyata orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, percaya Tuhan, tidak akan kena santet, guna-guna. Tetapi orang yang setengah-setengah kena. Jadi jangan sombong, orang Kristen nggak pernah kena santet, guna-guna. Yang sungguh-sungguh iya, tetapi yang setengah-setengah kena. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 16, jika kamu suam-suam kuku, kamu tidak dingin dan kamu tidak panas, maka aku akan muntahkan dari mulutku, kata Tuhan. Apalagi di dalam Matius 17 ayat 20a, Matius 17 ayat 20a, ya, dikatakan di situ, karena kamu kurang percaya. Kurang percaya. Jadi percaya itu bukan 50%, 75% atau 99%, tidak, tetapi harus penuh. Kita harus penuh. Seperti Efesus 5 ayat 8 dikatakan yang B, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Sehingga kita nggak akan kena serangan-serangan iblis. Kita nggak terkena oleh segala tipu muslihat iblis. Karena iblis itu pendusta. Dan dia adalah bapa dari segala dusta. Mungkin bisa ditampilkan Pak, Pak, tolong Matius
5 ayat 44, Pak. Matius 5 ayat 44 kita baca. Matius 5 ayat 44, Pak. Matius 5 ayat 44 kita tampilkan ya. Ya. Ya, Matius 5 ayat ya, 44 sebentar ya, kita Pak. baca Sebentar. sama-sama. Kita... Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, kita tampilkan dulu, oke. Ya, Matius 5 ayat 44. Oke. Di sini dikatakan sudah ada di layar. Matius ya, 5 bisa dibesarkan. ayat 44. Kita baca sama-sama. Bisa dibesarkan, Pak. Ya, dibesarkan ya, tetapi ininya. Ya, dibesarkan bisa. Bisa sebentar ya. Sebentar kita besarkan. Maaf. Ya, maaf Pak. Yohanes, Pak. Yohanes 5 ayat 44, Pak. Yohanes, Pak. Yohanes 5, Pak. Ya, Yohanes 5 ayat 44. Ya, Yohanes 5 ayat 44. Sebentar. Ya. Yohanes 5 ayat 44. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Yohanes 5 ayat 44. Ya. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain? Yohanes 5, Pak. Yohanes 5, iya ini Yohanes 5, Pak. Yohanes 5 ayat 4. Ayatnya bunyinya apa, Pak? Iblislah yang menjadi ayatnya bapamu. Ya. Oh ya, maaf. Yohanes 8, Pak. Yohanes 8 ayat 44, Pak. Ya, ini kita mengetahui siapa itu iblis. Yohanes 8 ayat 44. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Ya. Ayat 44. Ya. Kita lihat 44. Ya, sebentar. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Ya. 44. Ya, boleh Pak. Oke, saya bacakan ya. Ini karena ayatnya panjang. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Maaf Pak, dia tidak hidup dalam kebenaran, Pak. Maaf, dia tidak hidup dalam kebenaran, Pak. Ya. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita tahu sekarang bahwa iblis itu adalah bapa dari segala dusta, atau istilahnya Abu Nawas. Abu itu bapak, Nawas itu penipu. Jadi iblis adalah segala dusta dan bapa dari segala dusta. Oleh karena itu kita harus waspada. Jangan sampai kita terkena oleh serangan iblis. Sebab Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 44, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Roh memang penurut, daging ini lemah. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab seluruh saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Melawan dengan iman yang teguh. Bukan iman yang ecek-ecek. Bukan iman yang dadakan. Bukan iman yang sementara. Tetapi iman yang sungguh-sungguh. Iman yang dahsyat. Ya. Pak nah, Maida, kenapa? Pak Maida, ya siapa? Ya Pak. Mungkin ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu. Jadi pada waktu Bapak menguji Tuhan, apakah Tuhan Yesus itu lebih kuat dari ilmu-ilmu yang Bapak miliki, Pak, supaya penonton bisa lebih jelas. Ya, jadi pada saat Bapak punya anak mati, nah Bapak kan menguji Tuhan pada waktu itu. Nah, beberapa tahapan itu Bapak ceritakan, Pak, supaya jemaat bisa paham. Baik. Ya, baik. Yang pertama saya menguji Tuhan saat kakak saya mau membunuh saya dengan ilmunya. Dia keluarkan jurus, saya juga keluarkan jurus. Kita punya jurus, yaitu juru selamat.
Kakak saya keluarkan keris, saya juga keluarkan keris, yaitu Kristus. Sehingga kakak saya terjelembab, jatuh, muntah darah. Berapa hari lagi mau serang saya, jatuh, terjelembab. Dan akhirnya kakak saya dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali. 1 bulan di rumah sakit. Kakak saya katanya nggak ada obatnya. Dan tidak infus, nggak bisa masuk, air nggak bisa masuk. Kata dokter hidupnya tinggal 3 hari. Nah, waktu pulang hari kedua itu sudah seluruh tubuhnya mati, Pak. Dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia hanya bisa berkata pelan-pelan, doakan saya, kalau sembuh saya mau ikut kamu. Kita doakan, Pak. Dan setelah amin, kakak saya langsung bangun, dan satu kata yang keluar, saya lapar. Padahal air nggak bisa masuk. Air nggak bisa masuk. Kakak saya bilang saya mau makan nasi, dan akhirnya dikasih nasi sepiring, malah minta tambah 2 piring, Pak. Dikasih minta minum 1 gelas, malah dia minta tambah lagi jadi 2 gelas. Dan sampai sekarang kakak saya sudah sehat, kakak saya melayani Tuhan dan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Satu keluarga dibawa ke gereja semua, Pak. Itu kakak dukun juga ya, Pak? Kakak dukun juga ya? Dukun juga, Pak. Jadi kakak dukun saya dukun juga. Jadi akhirnya kakak saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, Pak. Dan akhirnya itu ujian yang pertama, Pak. Ujian yang kedua, saya minta rumah sederhana. Tuhan kasih rumah tingkat, Pak. Tuhan kasih saya rumah tingkat. Terus kemudian ujian yang berikutnya, saya minta anak laki-laki. Dikasih anak laki-laki, Pak. Tapi yang cacat, panas step, panas step, panas step. Jadi kayak lagu, Pak. Step by step gitu loh, Pak. Akhirnya Buka kita... dulu. Halo, Pak Maida. Itu siap. Bapak lagi terima telepon ya, Pak? Posisi kameranya jadi ini, Pak. Dimatiin dulu teleponnya, Pak. Saya matikan, Pak. Ya. Ya. Saya matikan sudah, Pak. Jadi... begitu anak saya panas step seminggu tuh bisa 3-4 kali masuk rumah sakit, Pak. Nah, akhirnya umur 8 bulan bukan sembuh, Pak. Malah anak saya meninggal dunia. Nah, saat anak saya meninggal dunia, saya nangis dan ibu saya datang, ini bukan mati, ini mati suri gitu. Terus akhirnya ibu saya bilang ambil air termos tuh taruh di baskom, dituang ke baskom. Anak saya dijeburin ke baskom yang berisi air panas itu, bukannya bangun, bukannya anak saya bangkit, bukan anak saya hidup kembali, malah anak saya melepuh, Pak. Kulitnya melepuh gitu. Kemudian istri saya kan kerja di rumah sakit, Pak. Dan pencet beberapa urat nadi dan katakan anak kita sudah meninggal. Berarti benar-benar meninggal, Pak. Nah, saat itulah saya teringat dengan satu ayat di dalam Alkitab. Saya ingat di dalam Ibrani 13 ayat 8, Pak. Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Siap? Oke. Ya. Oke, Pak. Jadi Yesus Kristus tetap sama. Iya. Jadi Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya bilang, Pak, akhirnya saya nggak doa, tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, Yesus, kalau engkau benar Tuhan, engkau dulu bisa bangunkan Lazarus yang sudah 4 hari. Bahkan sudah dikuburkan, engkau panggil dan bangun, dan Petrus dan Lazarus bisa hidup kembali. Anak saya baru 4 jam, saya bilang gitu. Kalau firman-Mu ini benar-benar firman Tuhan, dan menyatakan bahwa engkau tetap sama, engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, maka engkau dulu bisa membangunkan Lazarus yang sudah 4 hari, anak saya baru 4 jam. Kalau engkau Tuhan, kalau ini firman-Mu, bangunkan anak saya. Dan saat itu juga anak saya bangun dari kematian, Pak. Dan sampai sekarang anak saya nggak pernah panas, nggak pernah step. Anak saya sudah kuliah tingkat akhir, bahkan nilainya cum laude. Padahal kata dokter, Pak, kalau nanti hidup, ini anak Bapak akan mengalami cacat gitu. Tetapi enggak, ternyata anak saya luar biasa, bahkan kemarin nilainya bagus, cum laude, Pak, ditawari untuk
dia melanjutkan kuliah untuk S2-nya, Pak. Luar biasa. Terus kemudian Sebentar, Pak. ya Pak Maida, kemudian sebentar. ya Halo. siap Jadi pada ya waktu itu Bapak sudah terima Tuhan Yesus apa masih menguji pada waktu itu, Pak? belum masih menguji, Pak, masih Belum menguji. belum terima ya, belum terima Tuhan Yesus Belum waktu itu ya? belum, Pak, belum Oh, menerima, oke, oke. Pak. Saya nggak Ya lanjut, semudah Pak, itu, lanjut. Pak. Ya, karena Maleakhi 3 ayat 10 tuh yang B, Pak, ujilah aku. Tuhan minta diuji gitu loh, Pak. Hmm. Nah, maka saya uji, Ya, benar ya, ya. nggak Yesus itu Tuhan gitu, Pak. Iya, apakah benar? Karena di agama Ya, saya ya. yang lama kan dia hanya manusia. Dia hanya rasul, dia hanya nabi, Pak. Dia hanya utusan gitu Ya. loh. Nah, setelah saya uji, kemudian saya menemukan orang yang sombong, Pak. Dia mengaku orang nomor 1 di dunia, di daerah Bekasi, Pak. Saya datangi waktu itu, Pak, karena memang saya mau menguji gitu loh, Pak. Saya datangi orang itu dan saya katakan waktu itu di ruang tamu hanya jaraknya sekitar 1,5 meter. Saya tanya apakah benar Bapak orang nomor 1 di dunia? Oh iya, ini saya gitu. Saya tanya lagi apa tandanya dan kenapa Bapak kok yakin bahwa Bapak ini nomor 1 di dunia? Oh, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Kalau ada mati, kalau nggak acak-acakan gitu, Pak. Terus saya bilang, setahu saya orang yang nomor 1 di dunia cuma satu, Pak. Satu, Pak. Apa itu? Kecap. Saya bilang gitu. Karena hanya kecap yang nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Yang ada hanya puyer. Saya bilang gitu. Nomor 16, saya bilang gitu. Jadi orang itu marah, Pak. Orang itu marah. Dia bilang begini, kurang ajar kamu mau coba-coba ilmu saya. Boleh, saya bilang gitu. Kalau nyoba bubur Manado boleh ya, Pak, enak ya. Ini nyoba ilmu, Pak. Saya bilang boleh. Dia bilang kamu nggak takut? Enggak. Selama saya mengikut Isa Al-Masih, saya tidak ada rasa takut. Saya bilang gitu. Kamu nggak lari? Enggak. Saya tetap duduk di tempat ini. Dan dia keluarkan semua jurusnya, Pak. Akhirnya dia mental-mental dan mental muntah darah, Pak. Dan dia katakan, ampun, saya kalah. Saya kalah, tolong ampuni saya kalah. Akhirnya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya ampuni kamu. Terus itu muntah darah, sebentar Pak. Muntah darah itu di depan Bapak, dia di depan darah. Di depan saya Pak, di ruang tamunya dia itu. Di depan saya muntah darah. Terus saya tanya, siapa yang kamu lawan? Saya bilang gitu kan. Dia bilang katanya yang dia lawan itu kaca, saya dilindungi sama kaca gitu dia bilang, Pak. Padahal saya nggak pernah ke toko bangunan untuk beli kaca, Pak. Jadi dia mau nyerang saya mental, ternyata kata dia, saya dilindungi sama kaca, Pak. Nah, orang ini nggak kapok, Pak. Orang ini nggak kapok. Dia belajar lagi di Gunung Wilis, Gunung Tengger, Gunung Bromo, dan lain sebagainya, supaya bisa mengalahkan saya, Pak. Terus saya tanya, Bapak belajar di mana lagi? Gunung ini, gunung ini, gunung ini. Saya bilang, ada satu gunung lagi yang Bapak harus pelajari. Gunung apa itu? Gunung Agung. Apa itu? Toko buku Gunung Agung. Saya bilang gitu, Pak. Wah, Bapak tinggal pencet lift, mau ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, cepet sampai. Dan di sana banyak buku. Pasti Bapak pinter. Saya bilang gitu kan. Marah dia, Pak. Dia marah, dia emosi, kurang ajar kamu ya. Kamu harus mati di tangan saya. Saya bilang begini, selama Bapak belajar di dunia ini, kamu nggak akan bisa mengalahkan Tuhan saya. Karena Galatia 2 ayat 20, saya bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bilang, udah kamu jangan banyak ngoceh. Kamu pasti mati sekarang, silakan. Saya siap mati. Dan dia keluarkan, Pak, semua ilmunya, semua mantra-mantranya. Saat dia serang saya langsung jatuh. Saat dia mau serang saya terpental dan muntah darah, Pak, di ruang tamu saya, Pak. Di situ keluarga saya kumpul semua, Pak. Ya dia setelah dia mental dan muntah darah, dia bilang yang sama, Pak, ampuni saya ngaku kalah. Saya sudah kalah, ampuni saya, tolong ampuni saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya ampuni kamu. Tadi saya tanya, Pak, siapa yang kamu serang tadi? Dia bilang, katanya saya digantikan seseorang. Kamu tadi pergi, kamu tadi hilang. Loh, kok hilang dari tadi saya ada di sini, kok saya nggak ke toilet? Saya bilang gitu. Saya nggak kemana-mana. Saya bilang gitu. Terus siapa yang kamu serang? Ya, kamu tadi digantikan seseorang. Kayak apa?
dia pakai jubah putih gitu Pak. Jubahnya bersinar-sinar. Terus saya bilang, mukanya kayak apa? Mukanya saya nggak bisa lihat, kayak matahari, silau, dia bilang gitu. Apa yang dilakukan orang itu yang menggantikan saya? Dia bilang begini Pak, katanya dari tangan orang itu yang melindungi kamu, secepat serangan saya masih cepat panah api yang keluar dari orang yang melindungi kamu. Dia bilang gitu Pak. Terus saya bilang, itulah Tuhan saya, itulah guru saya, itulah Isa Al-Masih. Saya bilang gitu. Apakah kamu mau belajar untuk percaya dia? Apakah kamu mau mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Ya nanti saya pikir-pikir dulu gitu Pak. 1 bulan kemudian dia mau serang, 1 bulan kemudian dia mau serang saya Pak. Akhirnya dia meninggal dunia Pak. Dia meninggal dunia Pak. Bahkan saya pernah ditulis di tembok Pak, di tempat kerjaan saya, di kantor saya dulu. Ditulis begini Pak, pakai spidol merah. Maida tanggal 1 November kamu pasti mati. Gitu Pak. Saya doakan tulisan itu. Dan saya bilang, Tuhan saya mengampuni orang ini. Saya serahkan orang ini ke dalam tanganmu. Berkati orang ini. Tanggal yang sama Pak, orang ini kita lagi sama-sama karaoke Pak. Lagi sama-sama nyanyi-nyanyi. Saya ngopi, dia nyanyi Pak. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar gitu Pak. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa-apa, dia jatuh dan saya bawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di perjalanan kata dokter Pak. Nah itulah. Karena dia nyerang lagi pada waktu itu. Iya, bukan nyerang, dia lihat-lihat saya dan pastikan tanggal 1 November saya pasti mati. Nggak taunya dia yang jatuh dan dia meninggal dunia Pak. Iya, jadi dia juga orang pinter. Jadi akhirnya dia meninggal, saya ikut gotong, saya bawa ke rumah sakit orang itu Pak. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang saya lakukan untuk membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan atau bukan. Dan akhirnya saya setelah saya mengalami hal-hal itu tengah malam Pak. Di tengah malam antara jam 1 sampai jam 3 itu saya membaca semua mantra saya Pak. Itu tengah malam dan saya ingat satu ayat di dalam Alkitab, Matius 6 ayat 6, kalau kamu berdoa masuklah ke kamar, kuncilah pintu. Nah di situ saya lakukan Pak. Saya masuk kamar, saya matikan lampu, saya kunci pintu. Jadi ceritanya Pak Maida, sebentar Pak. Ya. Jadi ceritanya waktu Bapak menguji Tuhan Yesus itu apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sambil baca Alkitab pada waktu itu ya? Bukan hanya baca Alkitab Pak, saya buat baca mantra-mantra saya dulu malah Pak. Semua mantra saya dari bapak saya, dari mana-mana saya baca semua sampai habis, baru terakhir saya bilang, Tuhan mana yang bisa selamatkan saya? Allah yang mana yang bisa selamatkan saya? Saya mau ketemu. Saya bilang begitu Pak. Saya mau ketemu. Saya mau ketemu kalau benar engkau Tuhan, Tuhan yang mana yang bisa selamatkan saya? Saya bilang gitu Pak. Nah lampu yang gelap, lampu gelap yang di kamar saya itu tiba-tiba terang benderang, walaupun mata saya masih tertutup, saya bisa merasakan lampunya terang Pak. Setelah saya buka mata saya, ada sosok sinar yang begitu terang benderang Pak. Itu ada di depan pintu kamar saya Pak, di depan pintu kamar saya. Dan saya bingung, apakah kamu setan, saya tanya. Apakah kamu hantu, sebab yang bisa masuk ke kamar yang terkunci, yang bisa masuk ke kamar yang tertutup, itu hanya setan. Apakah kamu bapak jin saya? Saya bilang begitu terus. Dan akhirnya dia berkata, Pak, anakku, akulah Yesus. Ikutlah aku akan selamatkan kamu. Dan aku akan jadikan engkau sebagai alat bagi kerajaanku. Gitu, Pak. Jadi saya pikir jadi itu alat suara, itu saya nggak ngerti. Suara ini, Pak. Pak, itu suara audible apa suara di hati apa audible di telinga, Pak? Langsung di telinga, Pak. Jadi dia langsung berkata, anakku, akulah Yesus. Ikutlah aku akan selamatkan kamu. Dan ketahuilah sebelum aku menjadikan dunia ini, aku sudah memilih kamu. Gitu, Pak. Nah, setelah dia berkata begitu, dia pergi pelan-pelan dan ilmu saya kesedot semua, Pak. Seperti ada vakum, Pak.
Ilmu saya kesedot semua, sehingga rapalan masih apal, bacaan masih apal, tapi kuasanya yang hilang, Pak. Kuasanya yang hilang. Nah, saya akhirnya ditanya oleh beberapa teman-teman saya, mana mungkin orang bisa lihat Tuhan. Saya kan saksikan kemana-mana, Pak. Nah, ada yang menanyakan saya mana mungkin orang bisa melihat Tuhan. Nah, saya bilang kalau orang nggak bisa melihat Tuhan berarti Alkitab itu bohong. Saya bilang gitu, Pak. Karena Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-8, kamu berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Ya, akhirnya orang yang menghina saya itu, oh ada ya? Ya ada lah, Pak. Saya bilang gitu. Loh, mosok Tuhan kita melihat Tuhan nggak ada dasarnya? Ada dasarnya, tetapi melihat Tuhan bukan maunya manusia. Itu maunya Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan di situ, hidup kami bukan karena melihat tetapi karena percaya. Jadi percaya, Pak, baru kita akan melihat. Jadi jangan kita melihat baru percaya. Sehingga setelah saya melihat Tuhan itu benar-benar saya seperti tidak ada lagi untuk emosi, Pak. Padahal dulu saya tukang berantem, Pak. Saya tidak ada lagi emosi, saya tidak ada lagi temperamentan lama, saya tidak ada lagi hal-hal yang istilahnya yang manusiawi, Pak. Saya di situ diubahkan oleh Tuhan. Jadi ternyata saat kita mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita, seperti di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaranya, membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk, dia akan masuk, tinggal dan makan bersama kita. Jadi akhirnya, Pak, saya mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena saya sudah bertemu pribadi, Pak. Saya sudah mendapat perkataannya bahwa Tuhan sudah memilih kita. Seperti Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil kamu untuk maksud penyelamatan dan telah memegang tangan kananmu untuk memberimu kemenangan. Demikian juga Yohanes 15 ayat yang ke-16, dikatakan di situ, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bahkan Efesus 1 ayat yang keempat, sebelum dunia ini aku jadikan, aku sudah memilih kamu, supaya kamu kudus dan tidak bercacat. Gitu, Pak. Jadi akhirnya saya ngambil keputusan untuk saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya tinggalkan semua bintang film saya, Pak. Saya tinggalkan aktor saya dulu ikut audisi di TVRI, Pak, dan saya menang jadi juara 5, Pak. Saya membuat di rumah saya buat untuk membuat manajemen artis, Pak. Orang kalau mau main film itu saya didik, saya yang membina dia, dan akhirnya saya tinggal semua, Pak. Saya melayani Tuhan dan saya keluar dari pekerjaan saya sampai sekarang. Saya menjadi evangelis, saya melayani Tuhan, dan saya tidak pernah namanya kekurangan. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk. Sebab Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tetapi begini, Pak Yusuf, ternyata orang Kristen yang kena santet itu karena ada akses di dalamnya, Pak. Kayak orang masuk tol harus punya e-tol, Pak. Supaya ada akses bisa masuk. Demikian juga kenapa setan bisa menyerang kita, karena ada akses, Pak. Ada kesempatan. Dalam Efesus 4 ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11, jangan kamu memberi keuntungan kepada iblis. Ya, keuntungan, Pak. Jangan kamu memberi keuntungan kepada iblis, sebab kamu tahu apa maksudnya. Maksudnya iblis adalah Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri fokus, Pak. Nah,
celah yang pertama itu namanya sakit hati dan kecewa, Pak. Sakit hati dan kecewa, karena Tuhan berkata di dalam Amsal 27 ayat 3, Amsal 27 ayat 3, batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya, lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, celah yang kedua namanya sakit hati, Pak. Sakit hati. Namanya kebencian. Kebencian di dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pembunuh manusia, dan tidak ada pembunuh yang bisa masuk surga. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, barang siapa mengatakan mengasihi Allah tetapi dia membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pendusta, dan tidak ada pendusta yang bisa masuk surga. Dan akses yang ketiga, Pak, itu namanya tidak bisa mengampuni, Pak. Tidak bisa mengampuni. Di dalam firman Tuhan dalam Markus 11, 25, 26, jika engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu barangkali ada sesuatu dalam hatimu mengenai orang lain. Sebab ayat 26, jika engkau tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nah, yang keempat ini, Pak, celah yang keempat ini namanya bernama mengampuni tapi tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, Pak. Mengampuni tidak bisa melupakan. Sebab Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5, jangan ada selumbar di matamu. Tetapi sebab ada balok di matamu. Jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, karena ada balok di matamu. Oleh sebab itu keluarkan balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas selumbar itu dan mengeluarkan dari mata saudaramu. Dan yang kelima, Pak, ini yang tidak bisa yang harus kita lakukan adalah Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Jangan kamu mengingat-ingat masa yang dahulu, masa-masa zaman purba. Nggak boleh ingat masa lalu. Sehingga ada lagunya, Pak, masa lalu, biarlah masa lalu. Kita nggak boleh ingat lagi, tidak boleh melihat ke belakang. Seperti kita naik kendaraan, kalau kita lihat ke belakang, kita akan hancur. Kita akan berantakan. Dan celah yang berikutnya itu namanya mengandalkan manusia, Pak. Kedukun juga mengandalkan manusia, Pak. Ke paranormal juga mengandalkan manusia. Jadi dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita harus buang celah-celah tadi, Pak. Selama kita tidak bisa membuang celah tadi, saya banyak temukan baik orang bukan Kristen maupun orang Kristen yang memiliki sakit rohani, Pak. Sakit rohani itu secara medis nggak sakit, Pak. Dibawa ke dokter nggak sakit, berobat ke rumah sakit nggak sakit, tapi dia sakit, Pak. Karena ada celah itu tadi. Sehingga celah itu harus kita bebaskan, Pak. Harus kita lepaskan. Seperti dikatakan di dalam dalam Mazmur 51 ayat 7, Pak. Kita ini dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Maka kutuk masa lalu, apalagi kita pernah ke dukun, Pak, pernah mengantar orang ke dukun, apa kita pernah menyarankan orang ke dukun, itu sudah kena kutuk, Pak. Kutuk yang pertama itu percekcokan, Pak. Kita membawa cekcok terus. Kalau cek baik, Pak. Kalau ada cok itu nggak baik, Pak. Jadi membawa pertengkaran di mana-mana. Kutuk yang berikutnya itu kita akan mengalami kantong bolong, Pak. Kita ada berkat, ada uang tapi nggak bisa menabung, Pak. Ada aja itu. Belum tanggalnya sudah habis, baru tengah bulan sudah habis. Jadi seperti gali lubang, tutup lubang gitu, Pak. Dan kutuk yang berikutnya nanti akan mengalami mati muda, Pak. Mati muda. Dia kalau umpama umurnya sekian tahun, nanti di-courting sehingga baru umur sekian mereka meninggal dengan caranya setan, dengan jebakan setan, sehingga sisa hidupnya nanti akan menjadi antek-anteknya setan, Pak. Budak-budaknya setan. Jadi hati-hati, Pak. Bahkan yang terakhir, kutuk yang terakhir itu dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Maut, Pak, sehingga tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi nerakalah
yang akan mereka dapatkan. Kenapa? Karena kutuk tadi, Pak. Oleh karena itu harus kita lakukan pelepasan, Pak. Harus kita lakukan pembenahan di dalam diri kita seperti di dalam Ratapan 3 ayat 40, Pak. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita harus selidiki, Pak. Seperti contoh, banyak orang Kristen, Pak, berdoa dan berdoa, tetapi tidak dijawab, tidak didengar oleh Tuhan. Kenapa, Pak? Di dalam Yohanes 9 ayat 31, Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan Yakobus 3 ayat yang keempat, Pak, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, sebab yang kamu doakan hendak kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Bahkan 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, 1 Petrus 3 ayat 7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum pewaris kerajaan surga, sebagai kaum yang lebih lemah, supaya dengan demikian doamu tidak terhalang. Jadi ada beberapa hal yang kita berdoa dan berdoa tidak dijawab, tidak didengar karena tadi, Pak, 3 hal tadi, Pak. Tetapi saat kita melakukan 1 Yohanes 1 ayat 9, akuilah dosa-dosamu di hadapan Bapamu supaya Bapamu juga mengampuni dosa-dosamu, dan kita lakukan doa pelepasan, Pak. Kita mengundang hadirat Tuhan sehingga saat Tuhan hadir maka segala roh yang bukan dari Tuhan itu Tuhan akan lepaskan, Pak. Nah, oleh karena itu kita pentingnya orang-orang Kristen mengalami dan melakukan doa pelepasan supaya kita benar-benar menjadi manusia rohani, supaya kita benar-benar tidak lagi menjadi manusia daging. Sebab kalau kita menjadi manusia daging, Pak, seperti di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, manusia daging itu membuat kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Kristen, Pak, itu bicara berubah, Pak. Jadi bukan bicara agama. Saya telah selidiki, ternyata Kristen ini bukan konsep kita memiliki agama, tetapi memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus harus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, gitu, Pak. Sehingga Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hiduplah di dalam aku dan aku di dalam kamu supaya kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi 2 Korintus 5 ayat 17, Pak. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi menjadi Kristen ini adalah menjadi manusia yang baru. Seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Pak, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu bicara hati, pikiran, jiwa, dan roh, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Sehingga ada rem, Pak. Ada rem. Bagaikan kita mobil, kalau tanpa rem ya gampang nabrak, gampang hancur. Jadi rem itulah yang bisa mengendalikan kita karena kita punya iman, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Pak. Akhirnya saya tinggalkan semua perdukunan saya anggap bahwa ilmu saya dulu, kalau saya melakukan sesuatu dengan ilmu saya, Pak, umpama saya mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasa saya dulu, dengan roh yang ada di dalam saya, yang roh lama, Pak. Saya sakit semua badan saya, Pak. Badan saya pegal-pegal semua, kayak digebukin banyak orang gitu, Pak. Pegel-pegel semua. Tetapi saat saya ada di dalam Tuhan, rohnya beda, Pak. Rohnya adalah Roh Kudus. Sehingga Tuhan yang berperang, Tuhan yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan di dalam kita. Sehingga saat kita melakukan pelayanan-pelayanan pelepasan, pelayanan-pelayanan okultisme ini, kita tidak mengalami capek, kita tidak mengalami hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan yang selalu memberi kemenangan dan memberikan kemampuan buat setiap kita untuk kita tampil lebih dari pemenang, Pak Yusuf. Oke, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, saya mau tanya satu pertanyaan ini, Pak. Jadi Bapak kan cerita tadi percaya Tuhan Yesus itu benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan itu tahun 2006 ya, Pak?
2006, Pak. Setelah saya mendapatkan ayat di dalam Yohanes 13 ayat 13, Pak. Saat murid-murid Yesus berkata, siapakah aku, siapakah aku? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bla bla. Dan Petrus berkata, engkaulah guru dan engkaulah Tuhan. Dan Tuhan berkata, benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Gitu, Pak. Keluar jadi, daripada mulut Yesus sendiri. Ya, jadi setelah Bapak melihat penglihatan itu, Bapak mendapatkan ayat di dalam Alkitab, Yohanes 13 ayat 13 ya? Ya, betul Pak. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, iya, yang saya mau tanyakan ini, jadi waktu Bapak mulai menguji Tuhan itu dari tahun berapa Pak? Sampai ke tahun 2006. Tahun berapa Bapak mulai menguji Tuhan? Dari saya SMA Pak, dari saya SMA itu tahun 2088 sampai 85. Sampai 2005 Pak, saya menguji itu Pak. Oh. Jadi ya, dari 88 sampai 2000 sampai 2005. Ya, 98, sampai 2005. Berarti kurang lebih 17 tahun ya. Betul, Pak. Dari 88 98 ya, 2005. Ya, kurang lebih 17 tahun ya. Ya, jadi selama itu saya dalam kebimbangan, Pak. Saya sudah belajar tentang Isa Al-Masih, saya sudah belajar siapa itu Isa Al-Masih, karena juga di dalam Al-Quran, Pak, dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 45, iskalatil malaikatu ya Maryama inaloha yubasiruki min husmuhul wajihan bidunia walakiroti wa minal mukurubin. Jadi Isa itu terbesar, terkemuka, teragung di bumi dan di surga, Pak. Amin. Ya. Oke, Pak Maida, terima kasih atas kesaksian yang sangat luar biasa. Dan kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Ya, teman-teman, kita sudah mendengar bahwa Pak Maida adalah orang yang sangat teliti. Dia tidak semudah itu mempercayai, apalagi bicara tentang iman. Apa yang telah terjadi dengan kehidupannya kita sudah dengar sendiri, bahwa selama kurang lebih 17 tahun beliau menguji tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya katakan kepada teman-teman, ya, kita kalau mau mencari kebenaran, kita pasti akan berjumpa dengan kebenaran. Tapi jangan kita terus membenarkan pikiran kita. Kalau kita terus membenarkan pikiran kita, sampai dunia ini hancur lebur, tetap kita tidak akan ketemu Tuhan, karena kita merasa pikiran kita adalah Tuhan. Kita merasa pikiran kita lah yang benar. Tidak ada kebenaran di dalam hidup manusia. Tidak ada kebenaran di dalam dunia. Amin. Jangan pernah menggunakan yang punya akal, kebenaran Pak. Itu betul. Karena kebenaran itu yang punya Tuhan. Amin. Manusia tidak punya kebenaran. Jadi kalau kita merasa pikiran kita benar, berarti kita menyetarakan manusia pikiran kita dengan Tuhan. Tidak mungkin itu. Amin. Jadi kita harus cari kebenaran itu. Cari kebenaran itu. Jangan merasa oh pikiran kita yang benar. Yang begini yang benar. Kalau yang begitu kita sangat keliru kalau kita seperti itu. Kita tidak akan ketemu Tuhan. Carilah kebenaran, minta bukti. Nah, Pak Maida ini adalah sebuah contoh yang sangat nyata dan yang sangat baik yang sudah disaksikan. Bagaimana beliau menguji terus selama 17 tahun. Beliau buktikan sendiri bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap apa yang dihadapi, itu selalu dibuktikan dengan firman yang beliau baca. Benar nggak ini bahwa Yesus itu Tuhan? Dan ternyata setelah dibuktikan bertahun-tahun, beliau sendiri menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dialah Tuhan yang menciptakan manusia, yang menjadi juru selamat, dan bagaimana ilmu-ilmu yang dia pelajari begitu hebat pada waktu itu, dengan menghabiskan waktu, biaya, tenaga, dan segala-galanya untuk memiliki ilmu-ilmu seperti itu, semuanya sudah ditinggalkan. Bahkan dunia-dunia yang membuat kehidupan jasmaninya sangat melimpah, itu semuanya ditinggalkan. Karena apa? Bahkan begini, karena Pak. Tuhan ya, gimana, Pak? Amin. Bahkan jimat saya yang banyak sekali, Pak. Jimat saya yang berpeti-peti itu setelah saya benar-benar terima Tuhan Yesus, saya buang semua, Pak. Betul, tidak ada satupun yang tersisa.
Karena untuk ikut Tuhan kita harus tinggalkan yang lama. Seperti ada lagunya, Amen. Pak, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi kita harus tinggalkan apa yang berbau duniawi, Pak. Gitu, betul, Pak. Betul, puji Tuhan. Ya, jadi Tetapi teman-teman. gini, Pak. Maaf, Pak. Maaf ini sebelum diteruskan. Selama saya sudah menjadi pengikut dan murid Yesus, ada dua hal yang perlu dibenahi, Pak. Ada dua hal. Jadi yang pertama, saya banyak lihat orang Kristen belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Pak. Di dalam dia belum ada hadirat Tuhan. Tuhannya masih di luar, Pak. Sehingga bukan berkata Yesusku luar biasa, tapi Yesusku ada di luar. Karena dia belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum memiliki Yesus, hanya memiliki agama, Pak. Yang kedua nih, Pak, yang sangat-sangat miris, Pak. Banyak orang Kristen yang masih menyakiti hati Tuhan, masih menduakan Tuhan, masih pergi ke dukun, masih main-main sama dukun, Pak. Seperti firman-Nya dalam Galatia 6, Pak, ayat 7 sampai yang ke-8, dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup kekal di dalam roh. Apalagi di dalam Nahum 2 ayat 1, Pak. Nahum 2 ayat 1, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan itu cemburu dan pembalas, Pak.